Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aristia Dwi Anggraini dari kelas 631C07. Ingin menjelaskan beberapa review dari materi 9 sampai materi 14. Pertemuan 9 yaitu menjelaskan dan menguraikan tentang sumber historis, sosiologis, politik tentang Pancasila sebagai sistem etika. Ada juga uraian mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Terus juga ada esensi Pancasila sebagai etika. Lalu ada mengenai pengembangan Pancasila sebagai sistem etika. Ada contoh-contoh Pancasila sebagai etika dalam kehidupan, dan ada etika politik. Lalu kesimpulannya adalah Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan dengan mengembangkan dimensi moralitas dalam diri di setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritual dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu pendidikan Pancasila pertemuan ke-11 ada uraikan mengenai ilmu dan pilar penyangga bagi ekstensi ilmu pengetahuan, lalu prinsip berpikir ilmiah, lalu ada hubungan antara Pancasila dan perkembangan iptek, lalu aspek penting dalam ilmu pengetahuan, lalu ada hal-hal yang disebut dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, lalu ada hal mengapa Pancasila disebut sebagai sumber nilai atau kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan iptek. Kesimpulannya, Pancasila bukan merupakan ideologi yang kaku dan tertutup, namun justru bersifat reformatif, dinamis, dan antisipatif. Dengan demikian, Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, yaitu dengan tetap memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat. Kemampuan ini sesungguhnya tidak berarti Pancasila itu dapat mengubah nilai-nilai yang dasar yang terkandung, tetapi lebih menekan pada kemampuan dalam mengartikulasi suatu nilai yang menjadi aktivitas nyata dalam pemecahan masalah yang terjadi. Lalu di pertemuan 12 ada pengertian dari sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Lalu ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu. Ada uraikan mengenai esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Lalu ada syarat dan kondisi dikembangkannya iptek yang Pancasilasi. Lalu ada contoh kasus tantangan dan dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Di pertemuan 13 mencakup mengenai pengertian korupsi, dasar hukum pemberantasan korupsi, lalu ada pendidikan anti korupsi, dan apa pengertian dari KPK. Lalu pertemuan 14 materi mencakup mengenai pajak. Yang pertama ada pengertian pajak, unsur-unsur pajak, jenis-jenis pajak, fungsi pajak, dan sejarah pajak. Ada juga esensi dan urgensi pajak dan hal mengenai kesadaran pajak untuk membayar pajak. Demikian hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.